Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai peluang Anies AHY untuk diusung maju di Pilpres 2024. Ini adalah pasangan yang cukup menarik teman-teman. Satu sisi Pak Anies ini tidak punya partai politik, kemudian AHY punya partai politik, maka dalam hal ini adalah saling melengkapi. Kedua, kalau kita melihat Pak Anies pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, pernah menjadi menterinya Pak Jokowi, namun AHY kemarin itu masih meniti karir sebagai anggota TNI. Jadi ini juga saling melengkapi teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sisi akademik, Pak Anies Baswedan saya pikir cukup dalam dunia pendidikan teman-teman, karena pernah menjadi rektor. Pak Anies Baswedan juga pernah kuliah di luar negeri, demikian juga dengan AHY pendidikannya di TNI dan juga pernah kuliah juga di luar negeri. Ini kan cukup menarik dari Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, jika ini berduet di Pilpres 2024, maka ini akan menjadi duet yang diidolakan oleh kawula muda, oleh anak muda. Karena di Pilpres 2024 nanti ini yang banyak memilih adalah kelompok-kelompok muda atau kaum milenial. Ini yang ikut serta dalam ikut pemilu di 2024. Maka tidak salah kalau pasangan Anies AHY ini sebenarnya adalah pasangan yang cukup harmonis untuk maju di 2024. Nah, kali ini teman-teman ada pandangan dari pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamaluddin Ritonga mengenai duet antara Anies AHY jika maju di 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca dulu beritanya. Kita ambil berita dari Republika. Duet Anies AHY berpeluang jadi primadona jika diusung di Pilpres 2024. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamaluddin Ritonga menilai pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono berpotensi menjadi pasangan pada Pilpres 2024 mendatang. Jamaluddin menuturkan ada 4 alasan pasangan Anies AHY jadi pasangan yang kompetitif untuk diusung pada Pilpres 2024. Pertama, duet Anies AHY berasal dari sipil dan militer. Pemimpin perpaduan ini masih menjadi dambaan sebagian besar masyarakat Indonesia, kata Jamaluddin dalam keterangannya Kamis 28 Juli 2022. Menurutnya, keinginan sebagian masyarakat untuk menghadirkan duet sipil militer menguat kembali setelah kepemimpinan Joko Widodo Ma'ruf Amin saat ini dinilai mengecewakan. Sebagian masyarakat menilai kepemimpinan saat ini relatif lemah dan tidak mampu meminimalkan polarisasi. 2. Duet Anies AHY perpaduan senior dan junior dilihat dari usia. Perpaduan ini mencerminkan pemilih di Indonesia, ujarnya. Dia menuturkan Pilpres 2024 mendatang didominasi oleh pemilih milenial. Para milenial berpeluang besar memilih pemimpin yang tidak terlampau jauh dengan usianya, sehingga perpaduan usia Anies AHY dinilai memenuhi keinginan sebagian besar para milenial. 3. Duet Anies AHY sama-sama terdidik dan prestasi akademiknya sangat membanggakan. Karena itu, duet ini berpeluang akan sangat inovatif dalam memajukan Indonesia ke depan, ucapnya. Jamaluddin menjelaskan, duet Anies AHY dianggap menjadi harapan bagi pemilih terdidik dan para milenial. Kelompok pemilih seperti ini pada umumnya menginginkan terobosan baru atau inovasi. Menurutnya, duet Anies AHY dinilai memenuhi kriteria itu. Keempat, duet Anies AHY terbukti memiliki elektabilitas tinggi. Hal itu ditunjukkan dari hasil simulasi pasangan capres oleh beberapa lembaga survei yang kredibel. Duet Anies AHY termasuk yang kompetitif dan berpeluang menang bila diusung pada Pilpres 2024. Jadi sambung dia, duet Anies AHY memang berpeluang menjadi primadona bila diusung pada Pilpres 2024. Hal itu katanya yang membuat kompetitornya melalui para buzzer dan elit politik kerap membuli
Anies AHY. Target mereka tentunya mendegradasi Anies AHY agar elektabilitasnya terjun payung, ucap mantan Dekan Vkom ISIP Jakarta tersebut. Nah, itu teman-teman pandangan dari pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, bahwa pasangan Anies AHY ini adalah pasangan yang bisa menjadi primadona dan diidolakan oleh kaum milenial, kelompok muda. Karena teman-teman tidak bisa kita pungkiri bahwa ke depan 2024 banyak pemilih pemula yang akan memilih calon presiden yang akan datang. Nah, biasanya ini akan mengidolakan sosok yang menjadi tren saat itu. Artinya kalau kelompok muda, kaum muda akan memilih calon pemimpin muda. Nah, AHY ini bisa mewakili kelompok milenial, jadi kelompok muda. Sedangkan Pak Anies Baswedan ini bisa mewakili pemilih yang muda ke atas. Ini cocok Pak Anies Baswedan. Kenapa begitu? Karena komunikasi politik Pak Anies Baswedan cukup baik. Karena kalau kita lihat teman-teman, selama Pak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, ternyata mampu mempererat antar golongan, antar kelompok, antar komunitas di Jakarta. Antar agama juga begitu. Karena di Indonesia itu ada 5 agama dan kita lihat kerukunan di Jakarta ini terjamin. Bahkan tidak ada gejolak yang berarti selama dipimpin Pak Anies Baswedan hubungan antar umat beragama. Ini artinya bahwa Pak Anies ini bisa menjadi media, kemudian bisa mewakili kelompok muda tua untuk memilih dirinya di 2024 yang akan datang. Jadi kalau kita melihat teman-teman, analisa dari Jamiluddin Ritonga itu masuk akal bahwa sosok Anies AHY itu menjadi primadona di 2024. Nah, kalau kita lihat teman-teman, pasangan yang lain yang kali ini belum banyak disuarakan, apakah misalkan PDIP nanti mengusung Puan Maharani. Kalau Puan Maharani diusung menjadi calon presiden, siapa calon wakil presidennya? Nah, ini masih bingung teman-teman PDIP. Karena kalau kita lihat Puan Maharani ini memang punya jabatan, punya pengalaman juga sebagai menteri. Jabatannya sekarang ketua DPR. Tetapi pasangan ini kan juga perlu chemistry. Pasangan ini juga perlu kecocokan. Sehingga sampai hari ini belum juga ada wacana mau digandengkan dengan siapa Puan Maharani. Apakah dengan Pak Prabowo? Nah, kalau Pak Prabowo nanti diduetkan dengan Puan Maharani, sementara Pak Prabowo menjadi calon wakilnya Puan Maharani, pertanyaannya apa Pak Prabowo mau? Sambalnya kemarin ketika ada wacana di internal PDIP maupun dari pengamat menduetkan Puan Anies. Puan menjadi calon presidennya, Anies menjadi calon wakil presidennya. Kemudian ada pertanyaan juga teman-teman, apakah Pak Anies mau untuk menjadi calon wakil presidennya Puan Maharani? Sementara kalau kita lihat, Milih Anies pernah mengatakan bahwa Anies didesain bukan untuk calon wakil presiden, tetapi Anies didesain untuk menjadi calon presiden yang akan bisa menata Indonesia jauh lebih baik. Tetapi kalau hanya wakil tentu kekuasaannya ini terbatas banget teman-teman. Selama ada presiden maka wakil tidak boleh melebihi kapasitasnya sebagai presiden. Ini kan menjadi repot. Karena itu Milih Anies mengatakan Pak Anies bukan didesain untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, kalau nanti misalkan Pak Anies mengambil posisi itu, maka Milih Anies katanya akan bubar. Jadi tidak perlu membentuk Milih Anies kalau Pak Anies ini dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Nah, ini teman-teman, makanya ini tidak mudah bagi PDIP siapa yang akan diusung di 2024. Karena Puan Maharani kalau kita lihat elektabilitas rendah, sementara ada Ganjar Pranowo yang punya elektabilitas tinggi. Dan di berbagai daerah ini sudah banyak yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo presiden, Ganjar Pranowo presiden. Lalu apakah akan diletakkan misalkan Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presidennya Puan Maharani? Nah, tetapi ini sangat mungkin teman-teman, karena di PDIP itu kader partai itu adalah petugas partai. Jika petugas partai itu ditempatkan pada posisi sesuai arahan ketua umum, tentu harus siap. Karena posisi kader partai itu adalah petugas partai. Seperti halnya ketika Ganjar Pranowo menjadi gubernur Jawa Tengah, itu adalah petugas partai. Pak Jokowi itu adalah petugas partai dari PDIP.
Jadi misalkan nanti di PDIP itu mengusung Puan Ganjar, itu saya pikir juga wajar teman-teman, karena Ganjar adalah kader PDIP dan siap ditugaskan dimanapun tempatnya, termasuk menjadi calon wakil dari Puan Maharani. Jadi itu teman-teman kalkulasi yang kita lihat, juga pandangan dari Jamiluddin Ritonga mengenai posisi calon presiden dan wakil presiden Anies AHY yang diprediksi akan memenangkan pada Pilpres 2024 kalau pasangan ini diusung di 2024. Nah, sampai hari ini teman-teman kita melihat ada dialog, ada pertemuan antara Nasdem sama PKS, Nasdem sama Demokrat. Semua itu dalam rangka menjajaki kerjasama untuk 2024. Dan mudah-mudahan sesuai apa yang disampaikan oleh Pak SP teman-teman, Surya Paloh, dia akan mengumumkan siapa calon presiden yang akan diusung setelah ada koalisi partai politik dalam koalisinya Partai Nasdem. Misalkan nanti Partai Nasdem ini berkoalisi dengan PKS, kemudian ditambah dengan Demokrat, sudah oke sepakat bulat, baru Pak SP Surya Paloh akan menyatakan, akan mengumumkan siapa calon presiden yang akan diusung di 2024. Apakah Ganjar, apakah Anies, atau Andika Perkasa? Karena rekomendasi dari Partai Nasdem ada 3, di antaranya itu teman-teman. Tetapi 3 itu yang paling unggul, yang paling banyak didukung oleh Partai Nasdem adalah Pak Anies Baswedan. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.